Jadi AI engineer itu basically orang yang menciptakan model AI. Model AI itu a little bit different daripada software. Dimana kalau software itu kan sebetulnya deterministik. Inputnya, kita bisa tahu inputnya A, kita bisa prediksi outputnya pasti B gitu ya. Mungkin 10-15 tahun lalu tuh ketika saya melakukan model development dan model running itu butuh waktu yang lama sekali karena waktu itu computational power-nya masih sangat rendah. Nah, jadi dari sisi hardware itu perkembangannya luar biasa. Algoritma yang sedemikian kompleks itu bisa dilakukan jauh lebih mudah dan jauh lebih cepat. Nah, itu pertama, itu enabler pertama platform lah ya. Ada sekarang ada juga ada Anthropic, ada BART ya. Kemarin si Elon Musk baru ngeluarin lagi namanya Grok gitu kan. Halo Product Enthusiast, kembali lagi di Weekly Fireside Chat Special Edition bersama gue, Fadil, as Product Manager. Kali ini gue nggak sendirian, ditemani oleh Engineer kece. Halo, kenalin gue Prasaja as a Software Engineer. Dan gue nih sama Fadil adalah salah satu CL juga di Apiari. Di Apiari itu as a CL kita nge-build beberapa kegiatan ya. Misalnya ngebuat event gitu, dan juga kayak gini nih teman-teman, bikin Fireside Chat, cuman kali ini yang special edition. Yes, pada Weekly Fireside Chat Special Edition ini kita akan ngomongin tentang Artificial Intelligence. Nah, Pras, biasanya lu pakai AI ini pas ngapain sih? Oke. Di sini gue kasih beberapa contoh kegiatan sehari-hari gue pakai AI ya. Gue setiap hari mungkin bisa dikatakan pakai AI gitu, buat kerja gitu setiap hari. Namun sebelum masuk ke situ, gue kasih pengertian gue dulu nih, Dil, tentang AI itu apa. Kalau menurut gue, AI itu suatu sistem buatan manusia gitu ya, yang dimana kita gunain itu untuk mengetahui kecerdasan manusia. Cuman di situ kita nggak ambil dari segi emosionalnya, tapi lebih gimana caranya solving suatu masalah mungkin, ataupun gimana cara berpikirnya, ngambil keputusannya kayak gimana gitu. Nah, contohnya keseharian gue gunain AI gitu ya. Jadi kan beberapa kali gue pasti nge-build suatu apps ataupun web gitu ya. Gue pasti nemuin nih error-error yang gue nggak tahu cara solvingnya kayak gimana. Nah, gue gunain AI, contohnya ChatGPT. Itu gue gunain itu untuk cari tahu nih gimana cara solvingnya dengan benar. Karena kalau dulu gue pasti carinya di forum-forum IT gitu ya, dan gue harus cari satu-satu, bingung. Nah, dengan bantuan AI gue bisa lebih cepat tuh, lebih nemu gimana caranya solvingnya dengan cepat gitu, kayak gitu. Kalau dari lu, Mas Fadil, gimana? Yes, jujur gue pengguna GPT. Jadi daily activity working gue up to 80% itu isinya AI semua. Jadi kalau gue mendefinisikan AI sebuah sistem cerdas yang dapat membantu tugas manusia, dan tentunya dengan AI juga bisa kasih referensi agar kita mengumpulkan banyak data supaya kita bisa take decision secepatnya dan adaptif juga. Ngomong-ngomong masalah AI, kali ini kita ditemani oleh seorang expert yang akan mengupas tuntas tentang Artificial Intelligence ini seperti apa, cara implementasinya kayak gimana, dan lain-lain. Seorang Chief of AI and Business Nodeflux, Mas Adi Guna Mahendra. Halo Mas Adi Guna. Halo Mas Adi Guna. Halo Mas Fadil. Thank you so much for Mas coming here today. Mungkin dari teman-teman di sini banyak yang belum kenal nih dengan Mas Adi, orangnya seperti apa gitu ya. Mungkin dia expertise-nya di bidang apa. Mungkin Mas Adi bisa perkenalan kali ya, mulai dari educational background-nya. Mungkin boleh Mas Adi. Baik, makasih Mas Pras. Jadi saya tuh dari kecil emang tertarik sama AI. Saya dari kecil suka bikin game. Umur 14-15 tahun saya suka bikin game. Terus saya wonder gitu, kok ini keren banget ya game ini, musuhnya pintar banget gitu. Pakai apa di belakangnya gitu. Jadi saya mempelajari AI. Kemudian saya masuk computer science ya, S1 saya di computer science. Terus ketika itu saya juga banyak mendalami kuliah-kuliah yang waktu itu belum kayak sekarang ya, belum banyak kuliah-kuliah AI. Makanya saya di perpustakaan tuh baca buku-buku AI segala macam yang saat itu nggak diajarin di kuliah, tapi saya belajar sendiri. Waktu itu saya pikir ini sangat menarik. Tapi waktu itu saya tanyain senior saya, kalau saya kerja gini gimana ya? Senior saya bilang, alah udah lu nggak usah belajar kayak gitu-gitu, lalu belajar SAP aja yang bener gitu kan. Itu jelas duitnya ada, AI gitu nggak ada duitnya waktu itu.
Kemudian saya kerja di perusahaan oil and gas. Pertama saya masuk sebagai sistem engineer biasa gitu ya, bikin aplikasi, terus nyiapin server segala macam. Tapi saya nggak ngerasa passionate gitu ya di bidang itu. Sampai akhirnya saya ketemu salah satu user itu kebetulan seorang geologis. Nah, geologis itu dia ternyata melakukan prediksi terhadap mana nih oil reserve atau sumur-sumur yang potensial gitu. Dan dia memakai banyak metode statistik. Nah, saya waktu itu bantuin dia bikin jadi model statistik itu menjadi software, menjadi program gitu yang mempercepat tugas dia. Dan akhirnya aplikasi itu menjadi sesuatu yang sangat penting di perusahaan saya gitu ya. Dan sekarang sih udah gede banget aplikasi itu, udah dikembangkan di luar negeri segala macam. Waktu itu masih belum populer kayak sekarang. Nah, waktu itu saya melihat gila ya, ternyata dari yang dulu namanya masih statistical analytics ya, belum machine learning, belum ada lah. Itu ternyata impact-nya gede banget ya. Yang tadinya mungkin kesalahan kita untuk memprediksi sumur oil reserve itu misalnya sekian persen itu jutaan dolar itu resiko ya, kalau misalnya kita decide untuk berinvestasi di satu sumur ternyata nggak ada minyaknya, itu bisa jutaan dolar. Nah, dengan adanya statistical analytics itu bisa berkurang, jadi itu bisa mengurangi kerugian jutaan dolar. Saya baru melihat luar biasa sekali potensi AI ini. Nah, akhirnya saya fokus, saya harus belajar, saya harus sekolah gitu. Nah, akhirnya saya sekolah, dapat beasiswa alhamdulillah di UK dan di Prancis untuk program Erasmus Mundus untuk Vision and Robotics. Jadi computer vision and robotics pada zaman itu belum terlalu populer, tapi saya udah ngambil masternya. Terus saya kerja di Prancis jadi AI engineer. Jadi di salah satu perusahaan manufaktur besar di sana, saya membangun aplikasi-aplikasi AI untuk manufaktur. Nah, dari situ ternyata ilmu saya itu belum cukup lah untuk bikin aplikasi AI untuk manufaktur yang cukup kompleks. Akhirnya saya disuruh bos saya untuk kuliah sampai S3 gitu ya. Jadi PhD di sana di bidang machine learning, industrial informatics. Akhirnya saya lulus dan dari situ saya memutuskan untuk fokus saja ke AI. Gitu. Jadi saya sempat kerja di beberapa industri di Eropa, di Singapura, itu di industri penerbangan, logistik. Kemudian saya balik ke Indonesia, itu sempat di penerbangan juga di Garuda Indonesia, terus sampai sekarang saya di Northflux. Itu lebih ke computer vision dan video analytics. Nah, tapi aplikasinya bisa ke smart city, ke military, ke law enforcement, ya, ke banking dan semua aplikasi yang basically menggunakan image dan video. I see. Kayaknya penasaran nih. Term AI engineer itu scope of work-nya kayak gimana sih, Mas Adi? Ya. Jadi AI engineer itu basically orang yang menciptakan model AI, Mas Fadil. Jadi model AI itu a little bit different daripada software. Dimana kalau software itu kan sebetulnya deterministik. Inputnya, kita bisa tahu inputnya A, kita bisa prediksi outputnya pasti B gitu ya. Nah, kalau AI itu something yang sometimes non-deterministik. Karena basisnya adalah probability dan statistik gitu ya. Nah, jadi sebetulnya tugas utama seorang AI engineer itu bikin model AI. Nah, tapi sebetulnya bukan hanya itu ya. Jadi model AI itu one thing. Tapi sebetulnya yang dilakukan AI itu apakah mereplikasi cara kerja otak manusia sehingga nantinya dia bisa mengotomasi pekerjaannya dia atau mengaugmentasi pekerjaannya dia. Nah, contohnya kalau ChatGPT itu udah sebagian besar mengotomasi dan mengaugmentasi kerjaan kita kan. Mengotomasi apa? Bisa mengotomasi cara kita nulis, ya kan, bisa mengaugmentasi cara kita ngoding bahkan kayak gitu. Nah, itu yang dilakukan oleh seorang AI engineer. Dia bikin model itu sehingga bisa membantu usernya untuk melakukan satu pekerjaan. Oke. Mungkin next kita masuk ke question kali ya, Mas. Yes, boleh. Jadi dari topik ini gue mulai kali ya dari pertanyaan pertama tentang AI. Gimana sih Mas Adi melihat pandangan tentang miskonsepsi atau mitos dari masyarakat tentang AI gitu, kayak gimana gitu? Pertama mungkin mitos yang banyak berkembang itu AI itu murah. Nah, ini mungkin yang pertama ini ya, terutama ini mungkin karena ketidakmengertian kita ya. Terus misalnya kita bayangin AI kan murah, apalagi sekarang ada ChatGPT segala macam gitu. Benar. Kita tinggal bayar ChatGPT ya. Sebetulnya benar. Iya. Tapi secara fundamental kita nggak bisa gitu aja pakai ChatGPT. Contohnya kita gimana caranya agar data kita bisa dipelajari oleh ChatGPT. Artinya kita harus bikin infrastruktur kan di situ. Infrastruktur itu yang latih siapa? Kita harus punya AI engineer. Nah, infrastruktur AI engineer itu nggak murah gitu kan, pasti kan. Itu jadi itu something yang
pasti ada biaya. Kadang-kadang saya juga company gitu, kayak saya juga AI consultant di beberapa company gitu. Datang ke saya terus saya bisa nggak dibikinin chat GPT tapi yang mempelajari data company saya gitu, ya kan? Nah, terus bisa, ya, saya kasih tahu, ya harganya sekian Pak, ini ada buat infrastrukturnya, ini buat trainingnya, ini buat fine tuningnya segala macam. Dia kaget, kok mahal sekali gitu. Padahal kan ChatGPT cuma $20 per bulan, nah gitu. Jadi itu miskonsepsi itu masih ada. Kemudian yang kedua, saya lihat juga banyak miskonsepsi bahwa AI itu sedemikian pintar sehingga dia bisa belajar sendiri. Nah, gitu. Padahal AI yang paling pintar pun ya seperti ChatGPT, GPT-4 sebetulnya basisnya dari ChatGPT itu yang menurut saya model paling sempurna saat ini, multimodal bisa, dia teks bisa, vision bisa segala macam. Yang paling pintar itu nggak bisa belajar sendiri, teman-teman. Itu harus diajarin. Makanya sekarang dia ngembangin metode, OpenAI itu ngembangin metode namanya reinforcement learning human feedback. Ya kan, di mana orang melakukan feedback terus-menerus masuk kita nih penggunanya. Kita kan pakai ChatGPT yang versi gratis tuh. Kita tuh sebetulnya ngajarin dia untuk semakin lama semakin pintar. Jadi tanpa ilmu dari kita, ya si GPT ini nggak akan pintar gitu. Jadi nggak bisa dibelajar sendiri, harus diajarin sama kita. Kayak mengulang, meregenerasi kata yang menurut kita kurang cocok nih. Betul. Kita harus cari baru lagi. Betul. Kayak gitu mungkin. Betul. Dan bukan cuma kita loh. Jadi dia juga punya labeler atau orang yang melakukan ranking terhadap jawaban-jawaban kita dan ngasih juga pendapat mana yang paling benar, mana yang ngaco nih jawabannya gitu. Jadi dia juga diajarin terus sama kita gitu. I see. Iya. Mas Adi, kalau misalkan kita lihat 10 tahun ke belakang sampai hari ini, kira-kira sejauh apa perkembangan AI ini? Ya, sebetulnya kalau menurut saya ini perkembangannya luar biasa sekali ya. Jadi bahkan ketika saya kuliah pun kita masih belajar tuh konsep AI yang dulu disebut artificial narrow intelligence. Jadi menyelesaikan satu task. Misalnya kita mendeteksi satu objek atau mendeteksi satu cacat produk atau apa gitu ya. Kita bertahun-tahun bikin algoritma untuk itu doang gitu. Nah, over time ternyata basisnya adalah deep learning. Deep learning ini berkembang lagi ternyata. Nah, sekarang ada deep learning model baru yang memakai model transformer. Ya, model transformer itu dia basisnya sebetulnya adalah gimana caranya data yang sedemikian besar itu bisa dilihat polanya dan dilihat dia punya satu mekanisme ya yang disebut attention, di mana ketika ada satu data yang besar dia bisa memberikan konteks terhadap data itu dan keterkaitan data itu dengan data yang lain. Nah, itu basisnya adalah deep learning juga yang dikembangkan oleh Google namanya transformer. Nah, dari situ muncul beberapa model-model lain yang kita sebut sekarang generative AI. Jadi yang tadinya si AI itu hanya belajar dari data historical, sekarang bukan hanya belajar dan bisa memberikan prediksi, tapi juga bisa menciptakan data lain berdasarkan data itu. Jadi dia udah disebut generative AI karena dia bisa menciptakan data baru. Entah itu teks baru, entah itu gambar yang baru, entah itu lagu dan sebagainya. Nah, jadi sekarang tuh dari artificial narrow intelligence dengan adanya generative AI ini mulai bergeser, sekarang kita mulai menuju ke arah artificial general intelligence. Jadi dia nggak hanya bisa melakukan satu atau dua task, tapi bisa melakukan multitask yang kita minta. Contoh, OpenAI. Kalau dulu OpenAI itu kan dia ngembangin artificial general intelligence. Nah, salah satu yang kita kenal sekarang tuh large language model namanya GPT. Tadinya kalau kita bikin itu namanya natural language processing. Kita mau bikin misalnya translation. Itu satu model sendiri itu, mentranslasikan dari bahasa Indonesia ke Inggris. Terus summarization itu juga satu model sendiri, ya kan? Jadi kita mau bikin translation sama summarization itu dua model yang berbeda. Dan itu kita training masing-masing bertahun-tahun. Sekarang dengan satu large language model yang disebut GPT itu, kita bisa melakukan summarization, mau mentranslasikan bisa, mau answer question juga bisa, mau melakukan apapun berkaitan dengan bahasa dia bisa. Nah, jadi kita sekarang sudah mulai masuk ke era baru yang namanya artificial general intelligence. Dan ini perkembangannya sangat cepat sekali, jangankan 10 tahun terakhir. 3 tahun terakhir aja ini perkembangannya udah luar biasa cepat. Dari yang tadi artificial general intelligence sekarang menuju ke artificial general intelligence. Yang kita lihat sekarang aplikasi udah bisa bikin lah, bukan hanya bisa tadi ya, bikin teks, bikin buku, gambar, kita gambar,
video sekarang, lagu, Yeah. you name it lah, gitu. I Jadi see. Mungkin aku juga mau nanya juga Mas terkait keberhasilan dari penerapan AI ini di pekerjaan Mas Aldi sehari-hari kayak gimana? Oke, mungkin saya cerita ini karena saya multiple industri ya. Jadi ternyata memang ujung-ujungnya AI itu kita harus bisa quantify. Kalau bisa dibilang berhasil atau enggak itu simple sebetulnya. Value-nya tuh ada enggak? Nah, value itu ada dua sebetulnya. Societal value sama ya monetary value. Ya kan? Nah, mungkin yang saya monetary value dulu ya. Contoh beberapa yang pernah saya dan tim kerjakan. Jadi kalau kita ngomongin industri tadi oil and gas misalnya, memprediksi di mana lokasi oil reserve yang paling tepat ya, nggak bisa 100%, tapi paling nggak mengurangin kerugian karena kita salah deteksi misalnya, itu bisa puluhan juta dolar, ya itu untuk oil and gas. Kemudian mengurangi kesalahan logistik, misalnya kita melakukan kita memutuskan oke, ini ada satu sumur. Nah, untuk itu kan kita harus bisa memperkirakan kira-kira untuk melakukan eksplorasi dan pengeboran dan sebagainya terhadap sumur itu butuh equipment berapa, orang berapa, dari mana, segala macam. Itu harus bisa dioptimasi sehingga kita pada jadwal yang kita tentukan itu semua secara cost itu minimum. Nah, itu juga bisa menghemat berapa puluh juta dolar. Nah, itu di oil and gas. Kalau kita ngomong, saya juga pernah di penerbangan, ya, penerbangan itu 40% cost. 40% dari cost itu adalah di bahan bakar, di fuel. Nah, makanya di salah satu customer saya itu kita di waktu itu salah satu biggest LCC lah, low cost carrier di Asia. Itu memakai jasa saya dan tim untuk melakukan analisa terhadap fuel. Jadi ada 160 pesawatnya dia itu data dari engine-nya ya. Kalau di pesawat itu ada quick access recorder di mana kita bisa melakukan download terhadap semua datanya dia gitu ya. Ada sekitar 2000 parameter yang kita analisa, dan 2000 parameter itu bayangin setiap penerbangan tuh setiap detik ada data baru. Nah, kita kumpulkan ke dalam satu big data gitu. Kita analisa. Jadi ternyata untuk pesawat tipe tertentu kalau misalnya kita bisa contoh simpel ya, pilotnya naikin roda gitu ya, naikin roda berapa ratus meter menjelang runway ya, jadi jangan jauh-jauh, deket aja, itu bisa ngurangin cost fuel secara signifikan. Karena ada drag force ya di roda pesawat itu. Jadi ketika rodanya gitu ya? ketika roda turun terlalu lama, jadi ada drag force. Drag force itu bisa itu impact-nya ke fuel. Nah, kayak gitu. Baru tahu sih. Jadi dia simply kayak lu sekarang daripada 500 meter, sekarang 200 meter aja ngeluarin rodanya gitu. Nah, dan itu sekalian bisa kita analisa juga. Beneran nggak si pilot melakukan itu? Sesimpel itu ya. Itu satu simple policy aja. Itu bisa saving jutaan dolar. Karena kita kalikan dengan berapa pesawat, berapa penerbangan per hari. Ya kan, berapa ratus penerbangan per hari. Nah, itu satu simple things kayak gitu. Nah, itu jadi dengan analytics ya, dengan menggunakan prinsip-prinsip machine learning, ternyata kita bisa melihat satu pola yang gila kalau ini dilakukan satu hal aja itu bisa mengurangi banyak cost. Nah, another thing di aviation. Jadi di banyak perusahaan penerbangan, termasuk perusahaan penerbangan Indonesia ya, salah satu yang terbesar di Indonesia, salah satu cost terbesar itu adalah biaya pengembalian pesawat. Pengembalian pesawat itu besarnya di apa? Di penalti. Jadi ketika kita mengembalikan pesawat dan pesawat itu kondisinya itu tidak sesuai dengan ketika dia awal dikasih ke kita, itu ada penalti jutaan dolar. Nah, tapi kalau kita terlalu banyak melakukan perawatan terhadap pesawat itu, ya, itu juga cost-nya gede. Nah, sekarang gimana cara kita bikin sistem yang bisa melakukan perawatan terhadap pesawat itu dengan cost sekecil mungkin tapi masih memenuhi batas safety. Tapi ketika dikembalikan, dia pasti tidak ada penalti. Nah, itu dia juga analisa data dan juga optimization di situ. Nah, itu juga puluhan juta dolar gitu ya. Nah, kemudian yang di company saya sekarang nih, di Novlux. Contoh kalau kita buat smart city misalnya. Untuk kita bisa
melakukan policy yang terbaik terhadap ini jalan-jalan di mana aja yang saya harus tutup, saya harus buka, mau masang lampu merah di mana, itu harus dilakukan analisa. Nggak mungkin kan kita ngitung satu-satu mobil, motor, lewat mana aja gitu. Nah, di Jakarta itu sekitar 8.000 kamera. Nah, 8.000 kamera itu bisa membantu sebetulnya kita bisa bikin pintar tuh kamera sehingga kita tahu aliran flow dari si kendaraan itu dan berbagai macam tipenya. Sehingga nanti pemerintah provinsi bisa melakukan analisa gitu. Dari situ kira-kira traffic flow yang paling optimum kalau saya buka jalan di mana, kalau saya tutup jalan di mana, kalau saya bikin lampu lalu lintas di mana. Terus juga kalau misalnya saya bikin jalan ini efeknya seperti apa. Nah, itu disebut traffic simulation. Nah, traffic simulation itu perlu data. Nah, data itu kita bisa dapatkan dari kamera-kamera itu. Itu contoh yang bisa dilakukan. Nah, kemudian juga tentu saja di law enforcement ya, teman-teman ya. Law enforcement salah satu yang mungkin ya a big project yang kita lakukan kemarin yang berhubungan dengan pengamanan lah. Mungkin saya nggak sebutin event-eventnya karena ini lumayan ya lumayan confidential gitu ya. Tapi ada proyek-proyek besar di mana pengamanan orang ya, terutama di ring 1 ya, itu dari aktivitas kejahatan, dari aktivitas terorisme ya. Kita ingat aja film-film Angel Has Fallen lah kayak gitu ya. Artinya kita kan harus mengamankan perimeter utama karena kepala negara di situ semua lah gitu kan. Ya kita kalau ada penjahat harus tahu duluan dong siapa ini penjahatnya. Mungkin database-nya ada dari database-nya CIA, database-nya Interpol segala macam, harus tahu lah. Kita tracking duluan lah daripada kejadian. Kayak gitu ya. Itu kita bantu law enforcement. Oke, menarik nih Mas Adi. Tadi sempat diceritain gimana caranya AI ini bertransformasi dari narrow ke gen AI gitu. Nah, kira-kira faktor yang mempengaruhi perkembangan sampai ke generative AI yang tentunya lebih mature itu apa kira-kira Mas Adi? Oke, jadi saya mungkin 10-15 tahun lalu tuh ketika saya melakukan model development dan model running itu butuh waktu yang lama sekali karena waktu itu computational power-nya masih sangat rendah. Kemudian mulai 2012 ke atas muncullah teknologi GPU yang tadinya itu banyak dipakai untuk game ya, ternyata bisa dipakai untuk mengolah deep learning gitu ya. Nah, jadi dari sisi hardware itu perkembangannya luar biasa dengan teknologi GPU-nya. Ini sekarang teknologi clustering dan sebagainya itu membuat pengolahan algoritma yang sedemikian kompleks itu bisa dilakukan dengan jauh lebih mudah dan jauh lebih cepat. Nah, itu pertama, itu enabler pertama. Yang kedua, enabler yang kedua adalah teknologi big data itu sendiri. Gimana kita melakukan penyimpanan, manajemen dan aktivasi dari data yang sedemikian banyak jumlahnya, gitu ya. Itu dengan teknologi big data sekarang sudah mulai bisa. Yang ketiga, IoT. Gimana cara kita dapat informasi tadi mengenai kondisi sekarang, mulai dari cuaca, kemudian visual segala macam. IoT termasuk CCTV segala macam, teknologinya juga semakin canggih sekarang. Nah, itu enabler yang penting. Dan kemudian satu lagi tentunya perkembangan di dunia riset deep learning itu sendiri yang tadinya mungkin orang hanya tahu deep learning yang convolutional neural network dan sebagainya. Sekarang orang udah mengembangkan teknologi seperti transformer. Itu yang menjadi enabler untuk bisa membuat generative AI dan sebagainya gitu. Nah, akhirnya teknologi ini yang membuat perkembangannya tuh jadi sangat signifikan gitu, eksponensial dari yang mungkin 10 tahun lalu kayak gini doang, sekarang tiba-tiba langsung eksponensial. Nah, ditambah dengan sekarang menurut saya yang paling signifikan tentunya on top of that itu large language model. Ya. Itu di mana data-data yang kita kumpulkan sedemikian banyak itu sekarang sudah bisa kita manfaatkan ya untuk membuat satu sistem yang bisa mengkorelasikan dan melakukan analisa dari data-data yang banyak itu. Jadi berarti kalau bisa dibilang sekarang semua penerapan AI udah masuk ke gen AI itu tadi ya? Sebetulnya gen AI itu hanya salah satu teknologi yang langsung kita bisa pakai ya untuk kita bisa melakukan hal yang amazing lah seperti yang kita lihat pada ChatGPT. Tapi sebetulnya bukan teknologi AI itu yang berkembang, bukan hanya itu. Ada lagi yang lain, itu ada contohnya neurosimbolik. Ya,
Neurosymbolic AI itu kayak gimana Mas? Boleh Neurosymbolic itu dijelasin? dia menggabungkan antara proposition logic ya dengan neural network. Jadi kalau large language model itu fully neural network di mana dia harus punya data yang luar biasa banyak ya, karena dia akan menggunakan data itu untuk melatih deep learning modelnya dia. Nah, kalau neural network itu gabungan. Jadi sebagian besar sistem itu sudah kita ajarkan lewat simbolik. Jadi contohnya gini, ya. Ibaratnya kalau kita murni neural network atau murni deep learning, itu kita kasih data sebanyak-banyaknya, dia akan belajar dari situ. Ya, kalau anak kecil tuh udah kita suruh dia belajar baca, pokoknya lu gue kasih buku, terus nanti coba aja dia pelajarin sendiri buku itu. Nah, tapi kalau neurosimbolik, kita ajarin dia secara simbolik ya, gimana sih cara baca buku itu gitu. Jadi dia nggak harus baca buku banyak-banyaknya, cukup satu buku aja, tapi kita ajarin caranya. Jadi ini kalimat ini huruf apa, ini kalimat apa, nanti disambungin nanti jadi artinya apa gitu. Itu simbolik tuh. Jadi kita benar-benar ngajarin. Nah, kalau yang tadi neural network kita kasih buku aja sebanyak-banyaknya. Dia lihat gambarnya, dia lihat kata-katanya, lama-lama dia bisa ngerti. Oh, kalau kata ini berarti kira-kira representasinya ini. Itu sama kayak yang tadi bukan ChatGPT kita search kayak gimana, terus menurut kita salah, kita ulang lagi, sama kayak simbolik kayak gitu. ChatGPT itu basisnya ada deep learning, murni deep learning yang large language model tadi. Jadi dia tuh emang kita nggak ajarin apa-apa, dia belajar sendiri. Nah, yang dia pakai konsep namanya self supervised learning. Jadi kita kasih dia teks sebanyak-banyaknya, terus dia kan disuruh nebak tuh. Abis teks ini ada teks apa lagi, abis teks ini ada teks apa lagi. Jadi dia lama-lama belajar tuh. Oh, kalau kayak gitu ada orang nanya ini jawabannya ini, ada orang nanya ini jawabannya ini. Lama-lama belajar, dia ngeliat patterns-nya. Tapi kita harus kasih data yang sebanyak-banyaknya. Nah, kalau neurosimbolik, sebelum neurosimbolik ada simbolik. Jadi gini, dulu simbolik ini udah dipakai di banyak institusi, contohnya NASA. NASA dari tahun 60-an pun dengan computational power yang sangat kecil tahun 60-an, ya, sistem komputernya dia tuh udah bisa mendaratkan manusia di bulan. Ya, dia udah punya AI. AI-nya dia tuh simbolik. Simbolik itu basisnya adalah sebetulnya tadi preposition logic, matematis. Pakai if condition. Pakai if condition segala macam, pakai berbagai logik. Kalau misalnya mesinnya ini dan kondisinya seperti ini, maka dia harus nurunin tekanannya sekian kayak gitu. Dia nggak belajar sendiri, tapi kita kasih dia logik. Ada developer yang memberikan logik itu gitu. Jadi dia nggak perlu kita kasih data yang sebanyak-banyaknya kalau sekarang. Kalau sekarang mungkin udah teknologi kayak sekarang, kita kasih data sebanyak-banyaknya sehingga dia bisa belajar sendiri. Oh, kalau misalnya kondisi mesinnya seperti ini, maka saya harus nurunin tekanan sekian karena dia belajar. Tapi kelemahannya model kayak gitu masih data banyak. Nah, kalau pakai symbolic logic enggak. Kita ajarin dia. Gitu. Makanya dengan computation yang lebih kecil, asal kita ngajarinnya komprehensif, dia bisa pinter juga sebetulnya. Jadi kalau NASA, terus industri penerbangan, industri nuklir dari zaman dulu tahun 70-an pun itu udah pakai simbolik ini gitu. Karena saat itu kita juga nggak punya tadi misalnya GPU kita nggak ada. Terus IoT juga nggak ada, pengolahan big data nggak punya, terus deep learning model kompleks nggak ada. Belum ada data-data secanggih sekarang. Tapi bisa nggak? Bisa. Pendekatan. Nah, jadi sekarang tuh sebetulnya ya dua school of thoughts ini sebetulnya. Sekarang tuh yang dari aliran simbolik itu juga ngerasa lah sebetulnya kita udah bisa melakukan ini dari puluhan tahun yang lalu tanpa data yang sebanyak lu. Gitu. Tapi memang tidak maksudnya aliran ini tuh emang dananya nggak sebesar yang aliran yang satunya gitu, yang large language model dengan deep learning tadi gitu. Jadi suaranya agak kurang. Nah, tapi menurut saya eventually dua ini akan converge, ya. Dua pendekatannya akan converge. Karena kita nggak mungkin juga terus mengikuti model yang sekarang dengan generatif AI yang butuh data yang luar biasa besar. Tuh menurut saya juga eventually nggak cukup
nggak cukup visible buat banyak company. Yes. Ya paling company yang bisa hanya itu aja, Google, Meta, OpenAI, Tesla gitu. Yang lainnya nggak mungkin bisa kayak gitu. Nah itu. Jadi eventually ini akan ada pendekatan baru lagi yang menurut saya yang harus simbol lagi ini. Oke, seru sih. AI ini kan semakin lama ini semakin canggih banget ya. Apalagi tadi Mas Adi juga cerita generative AI itu agak sedikit ngeri-ngeri sedap nih. Iya. Ini menurut pandangan Mas Adi ya. Once AI itu bakal punya kesadaran sendiri nggak? Dan diprediksi kira-kira kapan itu terjadi dan apa dampaknya bagi masyarakat? Kalau saya tuh sekarang nggak berani bilang sesuatu itu nggak mungkin. Ya banyaklah ahli yang bilang nggak mungkin segala macam. Tapi kalau if you ask me my own belief ya, saya percaya someday ya bisa. Wow. Bisa. Kenapa? Karena segala sesuatu bisa kita definisikan. Kesadaran itu apa sih sebetulnya? Kesadaran itu kan adalah reaksi kimia dari otak kita gitu ya. Dimana reaksi kimia itu menimbulkan satu perasaan bahwa kita tuh ada, kita tuh suka, kita nggak suka, segala macam. Bisa didefinisikan nggak? Bisa menurut saya. Bisa banget. Mathematical definitionnya sekarang ya mungkin susah kita, tapi ada nggak mathematical definition dari kesadaran kita? Menurut saya bisa. Sama seperti halnya saya disuruh lihat ini orang misalnya ya sesuatu yang subjektif ya, cantik atau enggak gitu. Menurut definisi saya bisa dimodelkan nggak? Menurut saya bisa. Orang yang cantik itu mungkin perbandingan rasio wajahnya sekian sampai sekian, warna kulitnya sekian sampai sekian. Bisa didefinisikan nggak kecantikan menurut saya? Menurut saya bisa. Jadi segala sesuatu itu menurut saya bisa didefinisikan termasuk conscience itu sendiri, walaupun nggak dalam waktu dekat tentunya. Ya, jadi ada banyak penelitian mengenai conscience ini. Tapi yang paling saya pernah baca satu paper, basically dia bikin robot yang bisa ngerti juga emosi manusia. Jadi ini robot service lah. Jadi untuk melayani kita, dan dia ngeliat dari mimik kita senang nggak. Kalau kita bete jangan ditawarin minum kalau kayak gitu. Jadi dan itu udah berhasil. Karena mengerti emosi manusia aja sekarang pun AI udah bisa. Apa yang membuat mereka tidak bisa akhirnya memiliki emosi sendiri? Karena emosi itu sendiri menurut saya bisa didefinisikan. Nah, kapan? Nah, kalau kapannya ini pertanyaan yang lebih sulit. Bisa 10 tahun lagi, bisa 20 tahun lagi, tapi bisa 5 tahun lagi gitu. Oke. Unpredictable jadinya. Tapi kalau dari segi AI kan dia pastinya dari perulangan data kan. Tapi kalau misal dia sampai nge-break dia punya pemikiran sendiri, itu emang possible kayak gitu ya? Saat ini memang kalau kita lihat dari teknologi yang sekarang belum. Sama seperti ketika saya ditanya mungkin 10 tahun lalu ya, ketika saya masih PhD, saya ditanya bisa nggak sih kita bikin kayak yang teknologi ChatGPT sekarang gitu. Saya bilang 10 tahun lagi gila nggak mungkin lah gitu. Saya bilang nggak mungkin. Tapi kalau saya ditanya setahun lalu aja, jawaban saya udah berbeda. Nah jadi sekarang ya mungkin nggak mungkin jawabannya. Yes. Tapi give it a time gitu. Yes, betul. Everything is possible. Yes, betul banget sih. Karena AI ini kan seperti dua mata pisau lah ya, atau dua gambar koin lah. Kita bisa maksimalin AI ini supaya menjadi sebuah impact yang sangat baik gitu kan. Nah, karena gue dari produk nih, Mas Adi, tren AI ini seberapa pengaruh sih terhadap lanskap bisnis, terhadap product management di industri itu kayak gimana? Menurut saya akan terjadi disrupsi, sudah terjadi disrupsi. Ya. Jadi kalau kita lihat kemarin terakhir saya baca tuh sekitar 70-80% funding aja ke startup aja udah berkurang. Kenapa sih sebabnya? Nah itu karena pengurangan cost mungkin, bukan? Ya, Reduction cost. Nah ini banyak penyebabnya. Jadi contohnya ya, jadi paradigma mengenai produk itu sendiri mungkin berubah. Ya, sama seperti halnya nih ya, saya mungkin kita coba trace back. Kalau kita tahun 90 ya, kita punya perusahaan yang bikin website. Bisa bikin website pada saat itu. Ya. Kita bisa kaya raya kan? Bisa banget. Karena nggak ada yang bisa bikin website zaman segitu. Nggak ada saingannya juga. Nggak ada kan? saingannya. Kita pakai kita bisa ilmu HTML aja, kita bikin company, pembuat website
keren banget, difundingin orang banyak. Waktu itu saya ingat bahkan bikin website makanan kucing aja itu dapat fundingnya gila pada saat itu, ya kan. Semua orang waktu itu belum bisa bikin website gitu kan. Over time hal yang sama terjadi dengan mobile application. Ya. Belum ada yang bisa bikin mobile application. Terus over time orang bikin aplikasi segala macam. Ya. Karena aplikasi itu masih susah bikinnya. Apalagi aplikasi yang agak cerdas sedikit. Gitu. Nah sekarang, ya, dengan adanya GPT contohnya ya, dan GPT itu hanya satu dari banyak platform lah ya. Ada sekarang ada juga ada Anthropic, ada Bard ya. Kemarin si Elon Musk baru ngeluarin lagi namanya Grok gitu kan. Ya, disaingin sama. Sekarang apa yang membuat orang ya maupun perusahaan tidak bisa membuat produknya sendiri yang dibutuh. Nah ini yang saya lihat trennya, ada perubahan besar pada produk manajemen itu sendiri ya, bahwa zaman dulu mungkin perusahaan-perusahaan pada nyari entah tools atau perusahaan untuk bikin website dia. Nah zaman sekarang saya tanya, kira-kira berapa banyak sih perusahaan yang cari website designer sendiri? Hampir semua sekarang udah bisa bikin internal. Ya, bisa bikin. Nah ini yang saya lihat trennya sekarang, produk itu dengan ada open source, dengan ada teknologi AI, ya, AI itu sekarang udah mulai dari UI sampai jadi kode itu udah cepet banget sekarang. Bikin front end aja, front end, back end. Sekarang itu ya jauh lebih cepat dari dulu lah, gitu ya. Dulu mungkin ada front end sendiri, back end sendiri. Sekarang mungkin udah full stack. Tinggal drag and drop. Ada sistem. Iya. Kita ngomongin AI ya, contohnya di bidang saya juga. Dulu tuh bikin deep learning model tuh saya setengah mati loh. Terus belajar TensorFlow, PyTorch segala macem. Terus kemarin ya, saya mungkin dari berapa bulan terakhir ini saya sendiri ngelihat, wah gila, model AI itu sedemikian banyak ya, dan itu semuanya juga banyak yang open source. Mungkin tadi saya harus nyewa PhD gitu ya untuk bikin model yang sangat kompleks ya. Sekarang dengan adanya open source ini, saya nggak harus nyewa PhD gitu, apalagi dibantu dengan generative AI kayak ChatGPT dan sebagainya. Nah, jadi sekarang yang lebih bernilai itu sebetulnya, nah ini kenapa saya akhirnya nulis buku ya Startup Strategy. Menurut saya yang lebih bernilai is not about the technology, karena teknologi itu semakin lama semakin canggih. Sama kayak kalau kita ngomong sekarang, misalnya bikin website itu sedemikian mudah, sehingga it's not website yang penting, bukan warna website lu, bukan tampilan website lu, tapi isi website lu yang lebih penting. Nah, likewise dengan produk itu sekarang udah ibaratnya kita mau bikin apa sih gitu loh, nggak ada susahnya gitu, gampang semua, apalagi dengan teknologi AI. But the most important thing is what is actually your product solve, and what is actually the value of your product, gitu sih. Nah jadi kalau sekarang, kalau kita udah nggak bisa tuh kayak 2-3 tahun lalu ya, kita punya ide yang apalah, gue mau bikin misalnya quick grocery 10 menit grocery datang gitu. Jadi ide kayak gitu yang sebetulnya nggak ada real value-nya gitu ya. Tapi sekarang nggak bisa, because you need to create a real value for your customer. Nah di buku saya lebih menekankan, when we are building an AI product, what you build is actually a value for your customer. Nah, udah kalau kayak gitu, kita udah nggak ngomong teknologi lagi. Ya, teknologi tetap penting, terutama di aspek production and operationalization. Tapi yang paling penting adalah what kinds of problem you solve, dan cara mengkuantifikasi problem itu gimana. Gitu. Jadi lebih ke how do you understand the value chain of your customers? How do you understand your customers? Dan
saya juga punya hipotesa di sini bahwa if you want to be successful, by the way saya mewawancari lebih dari 30 orang founders yang sukses ya. Perusahaannya value-nya bagus, di acquisition everything. Akhirnya polanya saya lihat bahwa yang sukses itu biasanya foundernya punya experience di satu vertikal tertentu. Atau dia memang benar-benar pernah hidup di situ. Contoh. If you want to build a successful aviation product, ya lu harus pernah kerja di dunia penerbangan, entah jadi pilot, entah jadi flight operation officer, entah jadi apa gitu. You understand ins and out, problemsnya apa dan value-nya apa. Lu mau successful bikin produk untuk misalnya analisa mengoptimisasi supply chain dari kelapa sawit gitu. Lo harus pernah di industri itu, expert di situ di kelapa sawit, baru lo undang 1 atau 2 orang AI yang canggih untuk bisa bikin aplikasi yang solving problem-problem lo di kelapa sawit. Dan lo tahu itu bisa dijual dengan harga jutaan dolar, baru itu akan sukses. Nice. Kalau lo cuman bikin produk-produk kayak groceries, e-commerce, fintech, loan, ya kayak gitu, menurut gua kayak gitu-gitu yang nggak ada real value-nya, yang nggak akan jadi apa-apa. Tuh everybody can do that. I see. Berarti bisa dikatakan nggak semua hal tuh bisa dilempar ke AI ya. Kita harus tahu dulu nih sulitnya kayak apa. Betul. Biar bisa di-solving dengan AI. Betul. Nah, masuk ke next pertanyaan. Gimana sih kita as a pelaku bisnis gitu ya, buat nerapin AI di bisnis kita gitu, biar melejit bisnis kita. Karena kebanyakan kan sekarang orang pada FOMO kan, kayak kita harus gunain AI, cuman kita nggak tahu tuh fungsi AI di bisnis kita untuk ningkatin apanya gitu. Nah sebetulnya gua dimain dengan detail di buku gua ya. Nah yang kita harus lakukan tuh we have to actually understand bisnis kita tuh apa dulu, dan setiap proses yang ada di sana apa. Nah dan setiap proses itu impact-nya apa terhadap cost-nya, terhadap cost dan waktu. Nah when we understand that, oke, ini ada aktivitas yang tadi contohnya ya, kalau misalnya di airline ternyata yang paling impactful itu setelah kita analisa itu tadi fuel, karena 40% dari cost. Nah itu yang kita optimize. Atau tadi maintenance, atau ada lagi yang lain sebetulnya. Kalau kita snapshot lagi ke dalam, itu banyak banget problem-problem yang sebetulnya bisa kita solve. Nah tapi kita harus ngerti company kita itu ngapain, apa deliverables-nya, dan gimana value chain-nya. Dan yang paling penting adalah how can you quantify? Karena kalau kita nggak bisa quantify produk kita itu nanti deliver value apa, akan sulit nanti untuk kita ngejualnya. Jadi yang harus kita lakukan ya kita nah ini, it's very important for you to first understand about the business analysis and pengetahuan AI itu sendiri, untuk tahu oke, AI ini cocoknya diterapin di mana, AI ini cocoknya diterapin di mana. Nah sebetulnya gue udah kasih beberapa tips itu di buku gue. Tapi untuk yang lebih detail mungkin ya ada nanti pelatihan and everything yang gue juga bisa kasih. Yes, Mas Adi, tadi setuju teknologi itu akan semakin canggih gitu ya. Tapi kalau misalnya kita gak bisa kemas menjadi sebuah produk yang punya value, itu sama aja bohong gitu. Nah, menurut Mas Adi, perbedaan produk yang sudah existing sekarang dengan produk AI itu kira-kira apa sih? Kalau produk AI itu dia itu bisa membuat kita lebih efisien secara internal maupun eksternal. Contoh, dari dulu aplikasi buat pemesanan kendaraan, mau taksi mau apa tuh udah ada, ya kan, udah banyak. Bahkan Bluebird pun juga sebetulnya ya perusahaan taksi lah, bukan hanya Bluebird, udah punya aplikasi-aplikasi ini. Tapi yang mereka lakukan apa? Mereka tetap punya banyak dispatcher, ada ratusan tuh dispatcher yang ngeliatin satu-satu, oh nih alamatnya di sini, teleponin, Pak ini nanti alamatnya di sini ya, kayak gitu. Itu kayak gitu. Terus kemudian muncullah teknologi ya basisnya AI juga, ya, yang semua itu bisa dilakukan secara otomatis. Jadi dia tahu, ini gabungan antara geospatial dengan machine learning ya. Jadi dia tahu
lokasi si penumpang itu di mana, lokasi driver Oh, itu di I see. mana, dia nyari yang I see. paling dekat, Iya. terus dia kontak driver yang paling dekat. Mhm. Itu semua dijalankan secara sistem otomatis semua, Yes. ya kan? Nah, kita secara customer merasa lebih cepat nggak? Cepet banget dapat order baru gitu kan? Dapat taksi. Hmm. Si mobilnya atau pengendaranya lebih cepat nggak, dapat customer lebih cepat juga. Kenapa bisa lebih cepat? Ya karena tadi ada sistem itu. Ya gue bilang intelligent system. Intelligent system. Nah itu akhirnya yang membedakan akhirnya company yang bisa membuat ini, which is pertama kali Uber kan. Mhm. Kenapa Uber bisa skalanya luar biasa gitu? Karena dia udah nggak butuh lagi tuh dispatcher, dia udah semuanya by system. Nah makanya skalanya bisa luar biasa besar. Nah inilah yang membedakan antara perusahaan yang hanya bikin aplikasi doang dengan perusahaan yang membuat intelligent system. Nah, itu ini yang dari sisi internal ya. Udah ada sisi yang eksternal. Contoh apa yang dilakukan Novak sekarang. Kalau kita lihat kamera mungkin banyak di setiap gedung, di setiap itu. Kalau kita punya nggak usah banyak-banyak ya, 200 kamera aja di stadion atau di kota atau di perusahaan kita. Siapa yang mau ngawasin 200 kamera itu? Ya kan? Iya, siapa? Nggak ada ya, kita satpam juga berapa orang sih kita bisa ngawasin 200 kamera. Padahal kenyataannya kalau kita ngomong level negara ya, di China ini, di Shanghai ada 2 juta kamera. Gimana cara ngawasin? Nah, solusi yang Novavax kasih, kita solusinya tuh udah eksternal, jadi bisa langsung ini sama si customer. Nih, gua kasih lo analytics. Lo mau ngapain sekarang? Lo mau ngelihat berapa jumlah orang yang masuk, keluar, siapa orangnya, terus mau ngelihat license plate mobil, sekalian bisa gitu ya, license plate-nya berapa, mobilnya apa, di mana, bisa gitu. Ya kan? Hingga tugas tadi yang harus kita lihat satu license plate-nya berapa, ini sekarang udah dikasih ke sistem. Nah, itu untuk eksternal. Nah, jadi ya tadi aplikasi banyak sebetulnya, aplikasi kita bisa ngelihat kamera kita lagi ngapain, anak kita lagi lari, ini banyak. Iya. Tapi yang kayak kita yang sampai anak lo nangis langsung ketahuan, nah itu cuma perusahaan kayak Novas yang bisa bikin kayak gitu. Keren. Mungkin aku juga mau nanya juga nih. Kan tadi sebutin beberapa company itu ada yang cocok atau enggak terkait penggunaan AI. Nah, gimana kita bisa nentuin itu, Mas? Kayak company kita tuh kan karena AI itu kan lagi hype-hype-nya nih. Jadi kita pasti mau dong riding the wave di AI itu. Nah, gimana cara kita nentuin perusahaan kita tuh cocok buat nerapin AI di setiap kompartemen perusahaan kita gitu? Iya. Kalau menurut gua malah kayak zaman dulu kita, kalau company kita nggak punya website, ya lu udah ketinggalan lah ibaratnya. Kalau sekarang perusahaan lu nggak nerapin AI, minimum staff lu tahu cara pakai ChatGPT gitu ya, lu akan ketinggalan sih as a company. Nah, cuman kalau menurut gua gini, frameworknya, jadi ini juga gua tulis juga di buku gua. Pertama lu harus tahu core business lu tuh apa. If you are in transportation, misalnya, core business transportation tuh apa sebetulnya? Ya. Contoh ya, ini core business transportation itu sebetulnya adalah routing dan dispatching. Karena gue juga banyak bantuin transportation and logistic company. Gue kasih tahu mereka core business lo apa, karena mereka nggak tahu. Gue kasih tahu core business lo sebetulnya routing and dispatching dan order management sebetulnya. Nah sekarang lu udah bikin itu efisien nggak? Wah gue punya Excel segala macam, ya itu nggak efisien, gue bilang. Gue belum masih jadul. Nah gitu. Kita bisa automate itu. Contoh yang lain, misalnya gue nanya perusahaan yang bergerak di bidang konsultasi keuangan dan investasi, core bisnisnya dia apa? Portfolio manajemen, ya kan? Terus apa yang udah dilakukan sekarang? Gue punya expert yang bisa menganalisa, terus memperkirakan portfolio ini kira-kira bakal efisien, bakal returnnya bagus atau enggak. Nah, gue bakal tanya, untuk mengoptimasi portfolio lo pakai software atau enggak, pakai intelligence system atau enggak. Belum. Nah, berarti lo masih akan kalah dengan perusahaan sekuritas yang make gitu. Oke. Jadi kita lihat dari core bisnis dia. Nah, setelah core bisnis kita itu kita lihat, baru kita masuk ke
non-core mereka. Nah, again ini simply this is old business concept sebetulnya. Yang kalau kita baca bukunya Michael Porter itu ada semua di situ. Jadi yang saya buku yang gue tulis ini konsep dasarnya sebetulnya konsep value chain-nya si Michael Porter. I see. Michael Porter kan simple konsepnya. Dia ada core value chain, ada supportive value chain kan gitu. Nah, lo harus bisa analisis. Sehingga lo bisa tahu gue naruh AI di core value chain yang ini, gue yang non core gue bisa taruh juga gitu. Nah, cuman apa itu AI-nya segala macam, itu lo butuh konsultan. I see. Orang yang ngerti. Oke, nah jadi teman-teman kita ngebahas AI ini hanya sebatas surface-nya aja ya. Nah kalau teman-teman pengen tahu lebih dalam, lebih deep, daging semua di sini nih. Ini bisa di reach di mana nih Mas Adi Guna kalau boleh tahu? Amazon, terus di Kinokuniya juga ada. Kinokuniya ya. Dan kali ini edisi bukunya masih menggunakan English version ya Mas Adi Guna. Oke, karena bakalan reach market internasional. Betul. Oke, Mas Adi, pertanyaan terakhir. Ini kita mau minta advice atau saran kira-kira untuk mengoptimalkan penggunaan AI di kehidupan sehari-hari itu seperti apa sih, Mas Adi? Kalau mungkin gue udah berkaca dari pengalaman pribadi ya. Jadi paling gini, kita coba cari tahu apa sih aktivitas yang kalau dipikir-pikir itu memusingkan ya, dan membuat kita ribet. Kalau kita lakukan, kita bisa mendapatkan value dari situ. Nah, itu sih yang paling penting. Coba kita list down. Jadi kalau di gua contohnya ya, yang bikin gua ribet tentunya selama ini dalam mendefine email ya, email buat customer atau email buat partner, atau bikin, gue juga nggak ngerti hukum ya kan, tapi gue perlu kadang-kadang bikin kontrak atau paling nggak ngerti kontrak gitu. Nah, gue nggak punya ilmunya tuh ngerti kontrak, itu kan kompleks banget bahasa hukum. Nah, itu ada aktivitas yang menurut gue bisa dibantu dengan AI gitu. Nah, ada juga tapi aktivitas itu biasanya itu non strategik ya. Jadi bukan sesuatu yang kayak misalnya kita, contohnya gini, gue juga banyak melakukan software development. Gue kalau masalah ngedesain software itu pasti gue sendiri, karena gue harus tahu marketnya apa, nih software ngapain, fiturnya apa. Tapi kalau merubah software itu ke dalam bentuk UI UX, kenapa harus gue sendiri? Udah banyak toolsnya yang bisa kayak begitu, ya kan? Udah jadi UI UX, gue pengen bikin jadi front end code, mau pakai React kayak mau pakai Next.js segala macam, ngapain gue sendiri, gak ada yang bisa bantu gue gitu, ya kan. Terus gue mau bikin ini jadi back end, ngapain gue sendiri, gue bisa pakai ya contohnya ya ChatGPT untuk membantu gue bikin back endnya gitu kan, mau pakai apa aja, mau pakai Node.js kayak mau pakai apa bisa. Akhirnya gue bisa bikin MVP itu, gue bisa full dibantuin oleh AI. Nah kayak gitu-gitu. Jadi something yang sifatnya strategik lo harus sendiri mau nggak mau, tapi yang non strategik yang cuma ngebantu tugas kita lo bisa kasih ke AI gitu sih. Oke, that's good point dari statement Mas Adi. Cuman gue mau nambahin kali ya Mas ya, dari statement Mas Adi mungkin bisa disimpulkan kayak kita tuh mengoptimalisasi AI mulai dari misal nih kita bukan orang hukum atau kita bukan orang bisnis, kita tinggal tanya tuh di situ apa yang kita bingung gitu ya. Misal dari segi, tapi kalau segi strategik kayak tadi kita harus nge-planning sendiri dulu nih. Cuman kalau di beberapa pertanyaan mungkin ya itu lebih ke basicnya teks berarti ya. Basicnya penjelasan dan lain-lain kita bisa tanyakan di situ. Oke. Mungkin kalau dari gua kayak gitu. Tapi Mas Fadil mau ya, kalau gua melihat AI dari sudut pandang produk, melihat AI ini sebagai sebuah sistem yang canggih dan tentunya menjadi tools yang tidak akan tergantikan gitu. Karena dalam keseharian gua sebagai PM membantu banget meningkatkan efisiensi, efektivitas, bahkan nge-trigger inovasi gua gitu. Seakan-akan AI ini terus berkembang untuk menyelesaikan tantangan di masa depan. Thank you so much Mas Adi udah datang di Weekly Fireside Chat Special Edition kita hari ini.
Nah, mungkin dari kita berdua nih pasti dapat insight-insight baru ya, Fadil. Betul. Ya, dari Mas Adi, mungkin dari teman-teman juga pasti dapat insight-insight yang baru dan mungkin teman-teman tertarik nih pengen tahu bahasan-bahasan lain dari Mas Adi. Nah, jangan lupa nanti Apiari akan kolaborasi dengan Mas Adi. Mungkin teman-teman nanti bisa ikut di beberapa sessionnya gitu. Dan mungkin kalau teman-teman masih mau nanya-nanya seputar AI, mungkin nanti bisa kontak-kontak Mas Adi di sosial medianya kali ya. Yap, betul banget. Di depan bakalan ada event-event yang menarik dan tentunya akan meningkatkan pemahaman dan pengetahuan kita semua. Yup. Thank you so much Mas Adi Thank you, Guna Mas. atas Thank you, Mas insight-nya Fadil. hari Thank you, ini. Mas Pras. Thank you juga untuk semuanya yang nonton di YouTube. Jangan lupa komen, like, share, and subscribe. See you guys. See you guys.